Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1050. Menghadapi pertanyaan Raja Dewa Tiansa, Raja Iblis Yucha hanya tertawa dingin dan langsung membawa Hu Qingqing untuk kembali ke jalan semula. Meskipun perjalanan kali ini tidak banyak memberi hasil, dia tidak akan mempertaruhkan hidupnya untuk memasuki formasi penahan langit yang legendaris ini. Guru, Luoxiu dia. Hu Qingqing memandang dengan cemas ke arah punggung Luoxiu yang semakin menjauh di dalam formasi penahan langit. Qingqing, apakah kamu benar-benar menyukainya? Raja Iblis Yucha berkata dengan senyuman. Mendengar kata-kata itu, perasaan Hu Qingqing menjadi kompleks. Dia sangat ingin mengatakan bahwa dia tidak hanya menyukai Luoxiu, dia mencintainya. Namun, kata-kata itu sulit diucapkan di depan guru, dan perasaan kompleks itu timbul karena dia merasa Luoxiu tidak memiliki perasaan yang sama padanya. Bahkan, dia tidak yakin apakah apa yang dia anggap sebagai cinta itu adalah cinta sejati. Mungkin sejak Luoxiu mengajarkan kebenaran iblis kepada dirinya, dan saat dia melindunginya di dalam rahasia raja, dia sudah jatuh cinta dengan pria itu. Namun, apakah perasaan ini bisa berakhir dengan bahagia? Raja Iblis Yucha melihat keraguan di wajah Hu Qingqing dan tersenyum, hal ini harus kamu tanyakan pada hati nuranimu. Jika kamu benar-benar mencintainya, dan dia juga mencintaimu, maka guru akan melakukan segala yang bisa untuk melindunginya. Guru, Hu Qingqing tahu apa yang dimaksud oleh gurunya. Jika hanya dia yang mencintai Luoxiu, tetapi Luoxiu tidak membalas perasaan itu, maka guru pasti tidak akan membantu. Anak muda ini luar biasa, tetapi agak terlalu luar biasa. Dia bisa menembus formasi penahan langit, pasti ada rahasia besar yang dia sembunyikan. Raja Dewa Tiansa dan Raja Dewa Laiyan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, kata Raja Iblis Yucha dengan suara berat. Untuk melindungi Luoxiu dari ancaman beberapa Dewa Iblis level 9, bahkan Raja Iblis Yucha sendiri tidak terlalu yakin. Meskipun jika dia berhasil, dia harus membayar harga tertentu. Guru, tolong lindungi nyawanya. Mata Hu Qingqing memancarkan tekad yang kuat. Berjalan di dalam formasi penahan langit, Luoxiu menggunakan batu Dewa Langit Qingtian dan tungku pemurnian Dewa Warna Ungu untuk mengatasi tekanan yang menekan, sementara jalan tanpa bentuknya menyerap dan mengolah aura reinkarnasi yang tersebar di tempat ini. Kekuatan Dewa Iblis level 7 yang baru saja dia capai mulai berkembang pesat dalam kondisi yang penuh tantangan ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara ledakan di belakangnya. Tanpa harus melihat, dia tahu bahwa para Dewa Iblis level 9 tidak menyerah. Mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menggerakkan pohon Dewa Pelangi dan mencoba menembus formasi penahan langit, tetapi mereka segera dihancurkan tanpa daya oleh kekuatan formasi tersebut. Karena ada 7 atau 8 Dewa Iblis level 9 yang masuk ke dalam formasi penahan langit, mereka menggerakkan pohon Dewa Pelangi, yang hampir setara dengan kekuatan Dewa Raja level 9. Segera setelah mereka memasuki formasi, mereka langsung dianggap berada pada level Dewa Raja level 9 oleh formasi tersebut. Seorang Dewa Raja level 9 yang memasuki formasi penahan langit harus menanggung tekanan yang sangat besar, luar biasa sampai-sampai dalam sekejap, pohon Dewa Pelangi itu hancur dan retak, beberapa Dewa Iblis level 9 memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Segera lari, Raja Dewa Tiansa dan lainnya terkejut dan ketakutan, tetapi pada saat itu, sudah terlambat untuk mundur. 3 Dewa Iblis level 9 lagi dihancurkan dalam sekejap, dan sisanya menggunakan semua cara untuk melindungi diri mereka. Akhirnya hanya Raja Dewa Tiansa, Raja Dewa Laiyan, dan 4 orang lainnya yang berhasil melarikan diri, meskipun mereka terluka parah. Tak lama setelah itu, Luoxiu akhirnya tiba di dekat roda reinkarnasi. Roda itu sangat besar, dan saat dia melihat ke atas, dia tidak bisa melihat ujungnya. Roda reinkarnasi yang berasal dari kehendak bela diri Dewa Reinkarnasi generasi ke-8 mengandung kekuatan besar yang luar biasa, sama sekali tidak kalah dengan kekuatan yang dia temui di Gunung 9 Hantu ketika menghadapi kekuatan Cakrawala pecah. Dulu, ketika dia belum menembus Dewa Iblis level 7, dia dan Long Jue bekerja sama untuk mengumpulkan sedikit kekuatan Cakrawala pecah dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Sekarang, dengan kekuatan yang jauh lebih besar, Luoxiu mulai mempertimbangkan untuk menyerap kekuatan reinkarnasi yang ada di sini. Kekuatan reinkarnasi ini, jika dibandingkan dengan aura reinkarnasi yang sebelumnya dia olah, benar-benar berbeda. Jika aura reinkarnasi bisa diibaratkan seperti aroma makanan yang lezat, maka kekuatan reinkarnasi ini adalah makanan itu sendiri, jauh lebih kuat dan lebih berharga. Namun, Luoxiu tidak terburu-buru untuk bertindak. Yang lebih penting baginya saat ini adalah mencari apakah ada jalur keluar atau portal teleportasi di dalam formasi penahan langit ini. Setelah mencari cukup lama, Luoxiu merasa cemas karena dia tidak menemukan cara keluar.
Sekitar roda reinkarnasi yang besar, selain tiang-tiang batu dari formasi penahan langit, semuanya kosong, tidak ada apa-apa lagi. Ini berarti, jika dia ingin keluar, satu-satunya cara adalah kembali ke jalur awal dan meninggalkan melalui pintu batu. Tetapi di luar formasi penahan langit, ada beberapa dewa iblis level 9 yang masih mengawasi dengan penuh perhatian. Luo Xiu menyipitkan matanya, sebuah senyuman tipis muncul di sudut bibirnya, mengingat kejadian tadi saat beberapa dewa iblis level 9 berusaha menembus formasi penahan langit. Beberapa dewa iblis level 9 telah jatuh, dan artefak kuat mereka juga rusak. Sekarang yang tersisa hanya Raja Dewa Tiansa dan beberapa orang lainnya, yang semuanya terluka parah dan belum pulih. Luo Xiu menatap keluar formasi penahan langit dan melihat Raja Dewa Tiansa dan yang lainnya sedang duduk bersila, menggunakan teknik mereka untuk mengembalikan kekuatan dan memulihkan luka mereka. Setelah mencapai Dewa Iblis level 7, Luo Xiu yakin bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung langsung dengan Dewa Iblis level 9 biasa. Jika dia keluar sekarang, Raja Dewa Tiansa dan yang lainnya pasti tidak bisa menghentikannya. Memang, ini adalah kesempatan yang baik untuk pergi, tetapi jika aku datang ke sini tanpa mengambil apa-apa, itu akan sia-sia saja. Luo Xiu merasa bingung, dia ingin mengambil sebagian kekuatan reinkarnasi, tetapi dia khawatir Raja Dewa Tiansa dan yang lainnya akan pulih kekuatannya, dan itu akan membuat usaha untuk keluar menjadi lebih sulit. Entah apakah Hu Qingqing sudah berhasil memurnikan token gua. Luo Xiu memijat dahinya dan akhirnya membuat keputusan. Kekuatan reinkarnasi harus dia dapatkan. Hanya dengan memurnikan kekuatan reinkarnasi ke dalam tubuhnya, dia bisa mengembangkan dan memahami lebih banyak rahasia reinkarnasi. Seperti tubuhnya yang sangat mematikan, yang bisa menghancurkan artefak dewa level 8 dengan satu pukulan, itu semua karena dia dulu memurnikan kekuatan cakrawala pecah ke dalam tubuhnya, memberi tubuhnya kemampuan untuk mengolah kekuatan langit dan merobek segala sesuatu. Lalu, apa itu rahasia dari jalan reinkarnasi? Rahasia dari jalan reinkarnasi adalah mengendalikan jalan langit, mengendalikan hidup dan kematian, serta ruang dan waktu. Pengendalian seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekadar mempelajari hukum hidup dan mati. Setelah berpikir demikian, Luo Xiu tidak ragu lagi. Dia segera mengangkat tangan dan mengambil pedang pembajak langit, mengeluarkan teknik terbang ke surga, dan menyerang roda reinkarnasi yang besar di depannya. Di bawah pengaruh kekuatan reinkarnasi, waktu terasa seperti berhenti. Luo Xiu tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sana. Kekuatan reinkarnasi yang dia terima hanya 3 serpihan, masing-masing sebesar rambut, sangat sedikit jumlahnya. Di luar formasi penahan langit, aura Raja Dewa Tiansa dan yang lainnya semakin kuat. Luka mereka dan kekuatan mereka secara perlahan pulih, yang membuat Luo Xiu tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak takut dengan Dewa Iblis level 9, tetapi jika Raja Dewa Tiansa dan yang lainnya merasa tidak bisa menghadapinya dan memanggil kekuatan yang lebih kuat, itu akan menjadi masalah besar bagi dirinya. Dengan cepat, Luo Xiu mengukir formasi-formasi dan menyegel 3 serpihan kekuatan reinkarnasi ke dalam tungku pemurnian Dewa Warna Ungu, lalu dia segera berdiri dan kembali ke jalan semula, menuju keluar dari formasi penahan langit. Swiss, Raja Dewa Tiansa dan yang lainnya membuka mata mereka, dan mereka melihat Luo Xiu yang perlahan keluar dari formasi penahan langit. Anak muda, tidak kusangka kamu masih punya nyali untuk keluar. Raja Dewa Layan, yang terkenal dengan sifatnya yang mudah marah, adalah yang pertama menyerang. Api yang sangat besar mengalir seperti naga ilahi yang mengamuk. Namun, Luo Xiu tetap tenang. Tungku pemurnian Dewa Warna Ungu dengan cepat menyerap seluruh api ilahi itu dan menelannya dengan bersih. Sementara itu, Raja Dewa Tiansa dan yang lainnya juga menyerang. Raja Iblis Yucha, yang hendak membantu, berhenti sejenak melihat keadaan tersebut. Ekspresinya berubah serius, dan tangannya terhenti. Di bawah serangan dari 4 Dewa Iblis level 9, Luo Xiu tetap tenang. Baik tungku pemurnian Dewa Warna Ungu maupun batu Dewa Langit Qingtian adalah alat pertahanan yang sangat kuat. Terlebih lagi, dengan menggerakkan kekuatan Qingtian melalui jalan tanpa bentuk, bahkan ketika 4 Dewa Iblis level 9 berhasil menembus lapisan pertahanan, celah yang terbuka langsung tertutup kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Xiu tidak berniat berlarut-larut dengan mereka. Dia segera mengaktifkan tungku pemurnian Dewa Warna Ungu dan batu Dewa Langit Qingtian, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bertahan lama. Dengan memanfaatkan hukum ruang dan kecepatan, dia berubah menjadi cahaya dan melesat menuju pintu batu. Luo Xiu terbang melewati Raja Iblis Yucha, yang hanya bisa terdiam melihatnya, tidak berusaha menghalanginya. Qingqing, siapa sebenarnya Luo Xiu ini? Dia bahkan sudah memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Iblis level 9. Raja Iblis Yucha berkata dengan terkejut. Dewa Iblis level 7 yang bisa setara dengan Dewa Iblis level 9 adalah hal yang sangat luar biasa. Saya juga tidak tahu. Dia selalu sangat misterius, jawab Hu Qingqing dengan sedikit keraguan, namun dia tidak mengatakan apapun tentang bola kehidupan dan kematian. Selain itu,
Hu Qingqing hanya tahu bahwa Luo Xiu memiliki artefak dari serpihan roda reinkarnasi, tetapi tidak lebih dari itu. Luo Xiu bergerak dengan cepat, dan begitu keluar dari pintu batu, dia melihat bahwa token gua di lantai ketiga belum dipurnikan oleh siapapun. Namun, saat itu dia tidak punya waktu untuk memurnikannya, karena Raja Dewa Tiansa dan yang lainnya sudah mengejarnya. Tanpa ragu, Luo Xiu segera meninggalkan Menara Dewa. Menara Dewa ini sendiri adalah artefak dewa level 9, namun semuanya sudah tidak lagi menjadi urusannya. Mengenai tempat penahanan Dewa Reinkarnasi generasi ke-8, Luo Xiu tidak khawatir. Bahkan jika Raja Dewa Tiansa membawa berita itu kembali ke tempat-tempat suci mereka, formasi penahan langit ini bahkan dapat menahan kekuatan para Dewa Suci. Begitu keluar dari ruang rahasia, Luo Xiu melihat banyak ahli dari berbagai tempat suci yang berkumpul di pintu masuk. Dengan cepat, dia berubah menjadi cahaya dan menghilang di ujung langit, sementara para ahli dari tempat suci tersebut masih bingung dengan kejadian yang terjadi. Setelah merasakan aura yang dikunci hilang, Luo Xiu berhenti di tempat yang sepi, mengukir formasi penyembunyian dan bersembunyi. Kini, Luo Xiu mulai memeriksa hasil perjalanannya. Yang paling banyak adalah kristal ungu sumber, yang dia ambil sebanyak 70% dari seluruh gunung kristal, jumlahnya sangat banyak dan cukup untuk mendukung pelatihannya di level Dewa Iblis level 7. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa artefak dewa level 9 di dalam Menara Dewa, dan dengan menyerap energi dari artefak tersebut, tubuhnya akan semakin kuat. Terutama 3 serpihan kekuatan reinkarnasi, meskipun ukurannya sangat kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Rahasia dari jalan reinkarnasi ini bahkan bisa menarik perhatian para dewa suci. Bersambung.